Kecil belum tentu sempit, dan mungil bukan berarti minim fungsi. Justru di ruang-ruang yang terbatas inilah kreativitas mendobrak batas, dan setiap meter persegi terasa begitu berarti. Hari ini kita akan menyelami keindahan dari sebuah rumah mungil yang berukuran hanya 6 dikali 6 meter, tapi mampu menghadirkan kenyamanan, fungsi, dan estetika yang mengejutkan. Rumah ini hanya terdiri dari satu lantai, namun di dalamnya tersimpan dua kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Semua tersusun dengan sangat apik, seperti puzzle yang dirancang dengan penuh perhatian. Dengan luas yang terbatas, setiap sudut di rumah ini harus berbicara. Tidak ada area yang dibiarkan kosong tanpa fungsi. Disinilah seni arsitektur mungil berbicara lantang dalam bisu yang indah. Jadi, mari kita mulai perjalanan hari ini. Mari kita mulai dari wajah pertama yang menyapa kita, yaitu fasad rumah. Sebuah tampilan yang sederhana, namun justru tampil menawan dalam kesederhanaannya. Rumah ini menggunakan perpaduan warna putih bersih dan abu tua yang saling melengkapi, seperti siang dan senja yang bersanding. Keduanya menghadirkan kesan tenang sekaligus tegas dalam satu tarikan pandangan. Lalu, hadir aksen tali air berwarna hitam yang mempertegas karakter dinding. Elemen ini bukan sekedar ornamen visual, ini juga memberi dimensi, menambah kedalaman pada tampilan datar dinding, dan menjadi aksen yang menyatukan estetika dan fungsi. Warnanya pun senada dengan kusen jendela yang terbuat dari aluminium hitam, yang membuat seluruh fasad terasa harmonis, konsisten, dan rapi secara visual. Jendela-jendela besar diletakkan secara strategis di bagian depan, tidak hanya untuk memperindah tampilan, tapi juga sebagai jalur utama cahaya alami masuk ke dalam rumah. Material aluminium hitam yang dipilih sebagai bingkai jendela memberikan kesan modern dan kokoh, sekaligus minim perawatan. Pintu utama menjadi pusat perhatian berikutnya, menggunakan material kayu dengan warna natural yang hangat. Pintu ini memberi sentuhan kehangatan di tengah dominasi warna monokrom. Teksturnya yang alami menciptakan kontras yang lembut, sekaligus mengundang siapapun untuk masuk dalam rasa nyaman dan penuh selamat datang. Dan tentu tidak lengkap rasanya jika tidak menengok ke atas, yaitu ke bagian atap. Rumah ini menggunakan model atap lana dengan sudut kemiringan sekitar 35 derajat. Desain ini bukan hanya pilihan estetika, tetapi juga fungsional. Dengan kemiringan yang tepat, air hujan mengalir dengan lancar, meminimalisir potensi kebocoran, dan menjaga ketahanan rumah dalam jangka panjang. Genteng yang digunakan pun bukan genteng biasa. Rumah ini memilih genteng beton, yang kokoh, tahan lama, dan memiliki bobot yang cukup untuk meredam suara dari luar. Keseluruhan tampak depan ini benar-benar dirancang dengan pertimbangan estetika dan fungsionalitas yang berjalan beriringan. Tidak berlebihan, tidak pula membosankan. Hadir sebagai perwujudan rumah kecil yang tampil percaya diri, elegan, dan tetap bersahaja. Setelah menyimak fasad yang memikat, mari kita mundur sedikit dan lihat bagaimana halaman depan rumah ini menyambut kita. Di lahan yang terbatas ini, setiap meter benar-benar dimaksimalkan. Tidak hanya untuk fungsi, tapi juga untuk keindahan. Di sisi kiri rumah, berdiri sebuah carport berukuran 5 dikali 4,5 meter. Ukuran yang cukup luas untuk menampung satu mobil dengan leluasa, atau bahkan bisa juga digunakan sebagai area multifungsi, entah itu untuk sepeda, motor, atau sekedar tempat mencuci kendaraan. Atap carport dilindungi oleh kanopi berbahan UPVC, pilihan cerdas yang tahan terhadap panas, tidak berisik saat hujan, dan minim perawatan. Rangkanya menggunakan besi hollow yang ringan tapi kuat, menjadikannya solusi praktis namun tetap terlihat modern dan selaras dengan fasad rumah. Sementara itu, di sisi kanan rumah, terdapat taman kecil berukuran 3,8 dikali 1,5 meter. Jangan salah menilai ukurannya. Meski mungil, taman ini memberi peran besar dalam menciptakan suasana segar dan alami. Tanaman hijau, rumput yang rapi, dan pohon kecil membuat halaman ini terasa hidup. Dan di antara keduanya, terbentang sebuah teras berukuran 3 dikali 1,2 meter. Tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk meletakkan kursi santai. Teras ini menjadi transisi yang hangat dari ruang luar menuju dalam rumah. Tata letak halaman depan yang seimbang ini menciptakan komposisi yang harmonis. Kiri dan kanan terisi dengan fungsi yang jelas, sementara bagian tengah menyambut dengan kehangatan. Dan sekarang, setelah kita menelusuri bagian luar, sudah saatnya kita masuk ke dalam rumah. Yuk kita lihat bagaimana ruang-ruang di dalam rumah mungil ini ditata dengan begitu optimal dan nyaman.
Begitu kita melangkah masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut oleh ruang utama, yang sekaligus menjadi jantung dari keseluruhan aktivitas harian. Ruang ini berukuran 6 dikali 3 meter. Dan meski terlihat mungil di atas kertas, nyatanya terasa lega dan hangat begitu kita berada di dalamnya. Di sisi pertama, ada area ruang keluarga yang ditata dengan begitu apik. Sebuah sofa berwarna abu muda menjadi pusat dari zona ini. Warnanya netral, lembut, dan selaras dengan konsep keseluruhan rumah. Tepat di depannya ada sebuah coffee table dari material kayu yang sederhana tapi fungsional, berpadu cantik dengan karpet abu yang memberi kehangatan pada lantai. Tapi yang paling mencuri perhatian mungkin adalah backdrop TV-nya. Dibuat dengan kombinasi warna hijau sage dan elemen kayu, backdrop ini menghadirkan nuansa alami sekaligus modern. Hijau sage memberi sentuhan tenang, sementara kayu menambahkan kesan hangat dan bersahabat. Kombinasi ini membuat ruang keluarga terasa tidak hanya sebagai tempat bersantai, tapi juga ruang yang nyaman untuk menenangkan diri setelah hari yang panjang. Bergeser sedikit ke arah ruang makan, terdapat meja kecil yang cukup untuk 3 kursi. Karena ruang terbatas, meja ini ditempatkan mepet ke dinding. Penataan yang optimal agar sirkulasi tetap lega. Dan uniknya, kursi-kursi ini bisa berfungsi ganda. Saat tamu datang dan sofa tidak cukup menampung, kursi makan ini bisa langsung digunakan untuk area ruang keluarga. Lanjut ke bagian dapur yang langsung menyatu dalam ruang utama ini. Kitchen set yang digunakan tampil begitu menarik dengan kombinasi warna hijau sage dan kayu, senada dengan tema yang kita lihat sejak tadi. Ini bukan dapur ala kadarnya. Ini dapur yang benar-benar difungsikan sebagai pusat kegiatan rumah tangga. Storage yang disediakan besar dan tertutup rapat, sehingga menjaga tampilan dapur tetap rapi meskipun menyimpan banyak barang. Semua kebutuhan dapur tersedia di sini, mulai dari kompor tanam, cooker hood, kitchen sink, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tertata dalam satu garis lurus yang ergonomis dan mudah diakses. Ruang utama ini benar-benar menggambarkan konsep open space dalam rumah mungil. Meski dengan ukuran ruang yang terbatas, ruang ini mampu menampung 3 fungsi vital sekaligus tanpa terasa sempit atau sesak. Ini adalah bukti bahwa luas bukan segalanya. Penataan yang tepat bisa membuat segalanya terasa lebih besar, lebih lega, dan lebih hidup. Mari kita masuk ke ruang paling privat di rumah ini, yaitu kamar tidur utama. Dengan ukuran 3 dikali 3 meter, kamar ini mungkin terdengar sederhana, tapi begitu melangkah ke dalamnya, kita akan dibuat kagum oleh penataan yang optimal, pemilihan warna yang menenangkan, dan fungsi yang benar-benar dimaksimalkan. Ruangan ini didominasi warna biru muda yang lembut, berpadu indah dengan aksen kayu pada furniturnya. Warna biru memberi kesan tenang dan rileks, sementara kayu menambahkan nuansa hangat dan natural. Keduanya menciptakan atmosfer yang sangat cocok untuk beristirahat. Tempat tidur utama menggunakan ukuran queen size, cukup besar untuk 2 orang, namun tetap pas di dalam ruangan ini. Uniknya, bagian bawah tempat tidur dilengkapi dengan storage tambahan. Laci-laci tersembunyi ini menjadi tempat yang sempurna untuk menyimpan spray, selimut, atau barang-barang musiman. Tak hanya itu, headboard-nya pun tidak dibiarkan kosong. Di bagian belakang kepala tempat tidur, terdapat lemari penyimpanan tambahan, ideal untuk menyimpan buku, jam waker, atau bahkan koleksi pribadi yang ingin selalu dekat dengan kita. Di sudut ruangan, sebuah meja rias kecil dengan cermin besar menambahkan nilai fungsi ruangan ini. Cermin bukan hanya digunakan untuk berdandan, tapi juga membantu menciptakan ilusi ruang yang lebih luas, memantulkan cahaya dari jendela, dan membuat kamar terasa lebih terang dan lega. Lemari pakaian di kamar ini juga tak kalah menarik, menggunakan pintu geser, pilihan ideal untuk ruangan sempit. Lemari ini menjulang tinggi hingga ke plafon, dan bagian atasnya dimanfaatkan sebagai storage tambahan untuk koper, tas besar, atau barang-barang yang jarang digunakan. Kamar ini juga dilengkapi dengan bukaan jendela besar yang menghadap langsung ke arah carport. Bukaan ini memungkinkan cahaya alami masuk secara maksimal di pagi hari, dan memberikan sirkulasi udara yang baik, penting untuk menjaga kualitas udara dan kenyamanan dalam kamar. Dengan penataan yang efisien, warna yang menenangkan, dan penyimpanan yang terintegrasi dalam setiap sudutnya, kamar tidur ini benar-benar menjadi tempat yang layak disebut sebagai ruang beristirahat. Dari kamar utama, kita berpindah ke kamar tidur kedua. Meski ukurannya lebih kecil, hanya 3 dikali 2,4 meter, ruangan ini tidak kehilangan fungsinya. Bahkan bisa dibilang,
Justru di ruangan seperti inilah kreativitas penataan benar-benar diuji. Kesan pertama yang muncul saat masuk ke kamar ini adalah kelembutan. Sama seperti kamar utama, nuansa biru muda dan kayu kembali mendominasi. Warna biru memberikan efek menenangkan, cocok untuk ruang istirahat sekaligus belajar. Sementara elemen kayu menambahkan kehangatan dan kesan alami yang menyejukkan. Tempat tidur yang digunakan berukuran double size, cukup lega untuk satu orang dewasa atau dua anak-anak. Di bagian bawahnya, kembali hadir storage tersembunyi yang bisa digunakan untuk menyimpan pakaian, mainan, atau perlengkapan lainnya. Di rumah mungil seperti ini, setiap inci penyimpanan sangat berarti. Tepat di samping tempat tidur, ada meja belajar mungil yang menyatu dengan rak penyimpanan di bagian atas. Penataannya ringkas tapi sangat fungsional. Area ini bisa digunakan untuk belajar, bekerja, atau sekedar membaca. Rak atasnya pun bisa menampung buku, dekorasi kecil, atau peralatan menulis. Sementara itu, lemari pakaian yang digunakan memang ramping, menyesuaikan dengan dimensi ruangan, tapi tingginya mencapai plafon, sehingga memberikan ruang penyimpanan vertikal yang maksimal. Ini solusi optimal untuk kamar kecil, yaitu mengutamakan tinggi ruang dibanding lebar lantai. Yang membuat kamar ini terasa lebih lega dan segar adalah keberadaan jendela besar yang mengarah ke halaman belakang atau void. Bukaan ini bukan hanya memberikan pencahayaan alami yang maksimal, tapi juga menjadi jalur sirkulasi udara yang penting untuk kenyamanan tidur dan aktivitas di dalam kamar. Kamar ini cocok untuk anak, remaja, atau bahkan tamu yang menginap. Desainnya fleksibel, penataannya efisien, dan tetap menghadirkan estetika yang selaras dengan keseluruhan tema rumah. Ruang mungil ini membuktikan bahwa keterbatasan luas bukan hambatan untuk kenyamanan. Dengan pemilihan furnitur yang tepat, kombinasi warna yang tepat, serta pencahayaan alami yang optimal, kamar tidur kedua ini menjadi ruang yang tidak hanya layak huni, tapi juga menyenangkan. Meski sering dianggap ruang pelengkap, kamar mandi dalam rumah ini dirancang dengan penuh perhatian. Ukurannya hanya 2 x 1,3 meter. Cukup mungil, tapi jangan salah, semua elemen penting hadir lengkap dan tertata efisien. Di sisi pertama, kita akan menemukan sebuah wastafel ramping yang sudah dilengkapi dengan storage di bagian bawah. Rak ini bisa menyimpan perlengkapan harian untuk handuk kecil, sabun cadangan, atau alat kebersihan. Di atas wastafel terdapat cermin besar yang tidak hanya berfungsi untuk berdandan, tapi juga memberi efek visual agar ruang terasa lebih luas dan terang. Tepat di sebelahnya terdapat toilet duduk yang nyaman digunakan, dengan desain yang simpel dan bersih. Penempatannya tidak memakan banyak ruang, tapi tetap memberi jarak yang cukup dari elemen lain di dalam kamar mandi. Sisi berikutnya adalah area mandi. Shower ditempatkan di ujung ruangan, dipisahkan oleh sekat kaca transparan. Sekat ini sangat penting. Selain menjaga area luar tetap kering, ia juga memberi kesan modern dan bersih. Penggunaan kaca transparan juga tidak memotong pandangan, sehingga ruang tetap terasa lapang meski terbatas. Dan yang tak kalah penting, kamar mandi ini dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah ke halaman belakang atau void. Bukaan ini sangat berperan untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara, yang membuat kamar mandi tidak lembab dan tetap segar sepanjang hari. Satu lagi bagian penting dari rumah ini, yang tak boleh dilewatkan adalah area halaman belakang, atau yang juga dikenal sebagai void. Meski ukurannya hanya 6 x 1 meter, ruang ini punya peran besar dalam menjaga sirkulasi udara dan pencahayaan alami untuk beberapa ruang di dalam rumah. Permukaan area ini dilapisi batu koral yang tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga berfungsi sebagai drainase alami. Ketika hujan turun, air bisa langsung meresap tanpa menggenang. Ini sangat praktis dan tetap estetis. Itulah tadi rumah mungil berukuran 6 x 6 meter. Rumah ini membuktikan bahwa keterbatasan ukuran bukan hambatan untuk kenyamanan. Justru disinilah kreativitas, efisiensi, dan estetika bersatu membentuk hunian yang bukan hanya layak, tapi juga layak untuk dicintai. Kalau kamu suka dengan desain seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan inspirasi rumah lainnya. Kami akan terus menghadirkan desain rumah-rumah yang menarik, mulai dari yang mungil, modern, hingga konsep yang unik dan penuh karakter. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.